Saya berada di sini hari ini karena saya benar-benar merasa jijik. Jijik dengan apa yang dipublikasikan dan disebarkan di media. Dan sejujurnya, saya marah. Apa yang awalnya merupakan perselisihan pribadi antara dua pejabat tertinggi di sebuah county di Maryland, kini telah berubah menjadi kekacauan publik dengan eksekutif county dan sheriff pada dasarnya saling berperang karena tuduhan foto selfie telanjang. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jika Anda menonton ini, jika Anda membagikan sesuatu di media sosial, jika Anda suka membuat konten, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kami bisa membagikan begitu banyak klip dari semua cerita ini, berita-berita terbaru dengan begitu cepat? Kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Oke, ini adalah editor AI serba ada yang membuatnya sangat mudah untuk memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform. Melalui AI, Opus Clip menghasilkan rekaman pelengkap, menyesuaikan ulang komposisi gambar rekaman, dan bahkan membersihkan audio. Dan ini sangat mudah. Anda hanya perlu mengunjungi opus.pro/opus.pro/korca 66. Anda mendaftar, mengunggah, dan dalam 1 menit Anda sudah memiliki klip yang sudah diedit dengan sempurna, siap untuk TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip benar-benar adalah solusi lengkap untuk semua kebutuhan Anda. Dan memiliki alat seperti Opus Clip berarti para produser kami bisa memberikan pembaruan ruang sidang yang viral kepada Anda secara instan. Ini adalah alat terkuat yang ada untuk berbagi ide dan mengedit seperti seorang profesional. Jadi kunjungi opus.pro/sign up untuk mendapatkan 1 minggu gratis dan kemudian diskon 50%. Selama 3 tahun, saya telah dipaksa untuk menghadapi tuduhan palsu yang sama berulang kali. Jadi izinkan saya memperjelas. Dan saya tidak ingin ada kesalahpahaman sedikit pun tentang apa yang saya katakan. Sebagai eksekutif daerah Wicomico County, saya tidak pernah mengirimkan foto yang tidak pantas kepada seorang deputi, kepada pegawai daerah, atau kepada siapapun. Saya tidak pernah melakukannya. Saya juga tidak akan pernah melakukannya. Titik. Itulah yang dikatakan eksekutif daerah Wicomico County, Maryland, Julie Giordano, yang benar-benar marah karena dia harus kembali menanggapi rumor bahwa foto telanjangnya entah bagaimana sampai ke tangan seorang deputi sheriff setempat. Sekarang tuduhan tersebut tampaknya telah beredar cukup lama selama bertahun-tahun, tetapi semuanya benar-benar memuncak minggu lalu ketika Giordano mengadakan konferensi pers dadakan ini. Dan apa yang terjadi setelahnya bisa saja menghancurkan bantahan kerasnya. Apakah ini bisa berujung pada konsekuensi hukum di kemudian hari? Siapa yang benar soal hukum? Kita akan membahasnya. Jadi untuk membahas ini, mari kita mundur sebentar. Kita kembali ke tahun 2022. Itu adalah tahun di mana Giordano, yang menurut situs web pemerintah daerah, sudah menikah dan memiliki 1 anak, mencalonkan diri dan terpilih sebagai kepala eksekutif Kabupaten Wicomico. Itu pada dasarnya setara dengan bupati kabupaten itu. Situs web kabupaten menyebutkan bahwa dia adalah wanita pertama yang terpilih untuk peran tersebut. Eksekutif juga bekerja bersama salah satu pejabat terpilih berpangkat tinggi lainnya di kabupaten itu. Sheriff Mike Lewis dinobatkan sebagai pejabat penegak hukum tertinggi di daerah itu pada tahun 2007. Dia telah memegang posisi tersebut sejak saat itu. Sekarang, Kabupaten Wicomico mencakup wilayah yang luas di sekitar Salisbury, Maryland, di sebelah selatan perbatasan dengan Delaware. Namun sejak Giordano menjabat, menurut media seperti WBFF di Baltimore dan WEOC di Salisbury, rumor yang terus-menerus beredar bahwa dia mengirimkan foto telanjang kepada setidaknya 1 deputi sheriff. Jadi, tuduhan-tuduhan ini dilaporkan telah menghantui Giordano selama bertahun-tahun, termasuk laporan dari WBFF yang mengklaim bahwa ada bukti bahwa gambar-gambar tersebut memang ada dan telah dibagikan. Jadi, pemicu pasti dari semua ini masih belum jelas. Tapi baik Giordano maupun Lewis, kami juga belum yakin. Saya hanya perlu menyebutkan ini. Keduanya akan mencalonkan diri lagi tahun ini. Itu perlu diingat, oke? Sekarang semuanya memuncak minggu lalu pada tanggal 10 Juni. Saat itulah ada konferensi pers yang diadakan secara mendadak, seolah-olah terjadi begitu saja tanpa diduga. Dan kemarahan Giordano terhadap rumor dan tuduhan ini sangat jelas terlihat. Tuduhan-tuduhan ini sama sekali tidak benar. Tuduhan-tuduhan itu tidak didasarkan pada fakta. Tuduhan-tuduhan itu tidak didukung oleh bukti. Tuduhan-tuduhan itu tidak lebih dari serangan yang disengaja terhadap karakter saya, integritas saya, dan reputasi saya. Menurut laporan WBFF di Baltimore, Giordano diduga mengirim surat kepada Sheriff Lewis yang membahas foto-foto tersebut. Dan Lewis membalas tampaknya dengan suratnya sendiri. Yang membuat ini semakin keterlaluan adalah bahwa cerita hari ini katanya tentang surat-surat.
Namun seluruh cerita itu justru menjadi alat untuk menghidupkan kembali rumor lama bertahun-tahun tentang dugaan foto yang tidak pernah muncul karena memang tidak pernah ada. Mari kita jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Surat-surat itu hanyalah alasan saja. Itu hanyalah pancingannya. Itu hanyalah kedok yang digunakan untuk menyeret tuduhan palsu ini kembali ke perhatian publik dengan satu tujuan, untuk merusak saya secara politik dan pribadi. Ini adalah puncak berita palsu. Selama 3 tahun, saya telah berulang kali membantah tuduhan ini. Selama 3 tahun, saya telah meminta bukti. Selama 3 tahun, saya telah meminta siapapun yang membuat klaim ini untuk menunjukkan foto-foto yang diduga tersebut. Dan setelah 3 tahun, di mana foto-fotonya? Di mana buktinya? Di mana foto-fotonya? Di mana buktinya? Jawabannya sederhana, tidak ada. Karena sebagai kepala daerah, saya tidak pernah mengirimnya. Yang paling membuat saya marah bukanlah karena saya harus berdiri di sini dan membela diri lagi. Yang membuat saya marah adalah kerugian yang ditimbulkan pemberitaan sembrono ini bagi orang-orang yang tidak bersalah. Pagi ini, tahu tidak apa yang harus saya lakukan? Saya harus menelpon ibu dan ayah saya yang tinggal di Baltimore dan memberitahu mereka persis apa yang dikatakan tentang putri mereka. Saya harus menelpon saudari saya. Saya harus duduk bersama putra saya dan menjelaskan mengapa ibunya diserang di berita. Pikirkan itu sejenak. Saya harus menjelaskan kepada seorang anak mengapa orang-orang menyebarkan tuduhan tentang ibunya yang saya tahu benar-benar tidak benar. Itulah akibat pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang dilakukan oleh upaya fitnah politik. Orang-orang yang menyebarkan cerita-cerita ini tidak perlu menjawab pertanyaan dari seorang anak. Mereka tidak perlu menjelaskan kepada orang tua mereka. Mereka tidak harus hidup dengan konsekuensinya. Keluarga saya yang harus menanggungnya. Dan sebagai satu-satunya perempuan dari Partai Republik yang menjadi kepala pemerintahan county di negara bagian Maryland, saya tidak bisa mengabaikan waktu, motivasi, atau polanya. Setiap kali tuduhan-tuduhan ini mulai mereda, selalu saja ada yang menemukan cara untuk mengangkatnya kembali ke berita utama, meskipun sama sekali tidak ada bukti. Ini bukanlah jurnalisme. Ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban. Ini adalah upaya yang sangat putus asa untuk mencemarkan nama baik saya. Ini adalah upaya putus asa untuk menghancurkan reputasi saya. Dan pada akhirnya, ini adalah upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kemajuan luar biasa yang telah dicapai oleh county ini selama 3,5 tahun terakhir. Sementara yang lain sibuk dengan rumor. Pemerintahan saya telah fokus pada penurunan pajak dan peningkatan keamanan publik, memperkuat sekolah-sekolah kita, berinvestasi dalam infrastruktur, mengembangkan bandara kita, dan memajukan Kabupaten Wicomico. Orang-orang di balik cerita ini ingin saya teralihkan. Mereka ingin saya merasa terintimidasi, dan mereka ingin saya diam. Mereka tidak mengenal saya, karena itu tidak akan terjadi. Saya tidak akan, dan saya akan mengulangi ini. Saya tidak akan dibully. Saya tidak akan diintimidasi. Dan saya tidak akan membiarkan kebohongan berlalu tanpa jawaban. Saya berdiri di sini hari ini untuk memberitahu masyarakat Kabupaten Wicomico apa yang sebenarnya sudah saya katakan selama 3 tahun terakhir. Tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Foto-foto yang diduga itu tidak pernah ditunjukkan karena memang tidak pernah ada. Dan sebagai kepala pemerintahan kabupaten, saya tidak pernah mengirimkan foto yang tidak pantas kepada seorang deputi sheriff atau kepada siapapun. Itulah kebenarannya. Itu adalah kebenaran 3 tahun yang lalu. Itu juga kebenaran hari ini. Dan tebak apa? Itu akan tetap menjadi kebenaran besok. Terima kasih. Giordano meninggalkan konferensi pers, tidak menerima pertanyaan dari para wartawan. Ketika semua ini mulai menjadi perbincangan, para wartawan menghubungi Sheriff Lewis. Sekarang, dia tampaknya menolak untuk berkomentar, juga menolak untuk merilis surat-surat yang diduga tersebut. Saya akan mengatakan, hanya dalam beberapa jam setelah pernyataan publik Giordano, WBOC mengumumkan bahwa mereka telah menerima korespondensi tersebut sebagai bagian dari permintaan informasi publik dan menerbitkannya. Jadi membiarkan orang-orang memutuskan sendiri siapa yang berkata jujur.
Ada surat ini dengan kop surat resmi Kepala Pemerintahan Kabupaten Wicomico, Maryland tertanggal 12 September 2024 yang tampaknya dikirim dan ditujukan kepada Sheriff Mike Lewis. Berikut isi suratnya, kutipan. Sheriff Lewis yang terhormat, setelah banyak pertimbangan, saya menulis surat ini untuk secara resmi meminta penyelidikan atas dugaan penyebaran gambar pornografi saya oleh salah satu deputi Anda. Sangat memprihatinkan bahwa seorang deputi membagikan foto seperti itu, dan lebih mengkhawatirkan lagi bahwa Anda telah mengakui memiliki gambar tersebut. Anda menyebutkan hal ini kepada seorang warga sipil, sekelompok individu di Annapolis, dan Anda juga menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan dengan deputi utama Anda, jaksa negara bagian, asisten direktur administrasi, dan saya sendiri, serta menambahkan bahwa gambar tersebut dibagikan dari ponsel pemerintah, semuanya tanpa persetujuan saya. Sejak terakhir kali kita membahas masalah ini, saya memahami bahwa tidak ada penyelidikan yang telah dimulai oleh anggota staf komando Anda, para deputi Anda, atau lembaga luar manapun. Pada tanggal 13 Februari 2024, Anda mengatakan kepada Matthew Leitzel, Wakil Direktur Administrasi, bahwa menurut hukum Maryland, pornografi balas dendam hanya berlaku dalam konteks hubungan intim antara para pihak. Meskipun saya setuju bahwa tidak ada hubungan intim seperti itu antara saya dan deputi yang dimaksud, interpretasi Anda terhadap Undang-Undang Pornografi Balas Dendam Maryland tidaklah benar. Hukum tidak mengharuskan adanya hubungan intim antara individu-individu agar larangan mendistribusikan gambar eksplisit dapat diterapkan. Tidak ada anggota kantor Sheriff Wicomico County atau lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki izin untuk memiliki representasi visual diri saya dengan bagian intim saya terbuka atau saat melakukan aktivitas seksual. Ngomong-ngomong, mungkin ada salah ketik di situ. Anda akan melihat hal itu dibahas nanti dalam surat dari Sheriff. Saya tidak pernah memberikan izin untuk pembuatan representasi visual diri saya dengan bagian intim saya terbuka atau saat melakukan aktivitas seksual. Saya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mendistribusikan representasi visual apapun yang menampilkan saya dengan bagian intim terbuka atau saat melakukan aktivitas seksual. Masalah ini sangat jelas. Entah seorang deputi membagikan foto telanjang saya atau tidak. Jika gambar seperti itu telah dibagikan, ini merupakan tindakan kriminal. Perilaku seperti itu adalah pelanggaran hukum pidana Maryland. Lihat kode anotasi Maryland, hukum pidana pasal 3809, serta kemungkinan juga hukum federal. Dan kita akan membahas hal itu. Setiap deputi yang terlibat dalam membagikan atau mendistribusikan gambar-gambar ini harus bertanggung jawab dan harus menghadapi tuntutan pidana. Sebagai Sheriff Kabupaten Wicomico, Anda bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi ini. Saya meminta Anda untuk meminta penyelidikan atas masalah ini, karena saya tahu kantor Anda memiliki konflik kepentingan dan menuntut deputi yang bertanggung jawab karena Anda memiliki pengetahuan tentang dugaan tindakan kriminal ini. Saya siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan apapun. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Pengacara pribadi saya dan saya menantikan pembaruan tentang situasi ini pada akhir bulan. Hormat saya, Julie Giordano, Kepala Eksekutif Kabupaten. Jadi ketika rumor dan tuduhan ini mulai beredar tentang surat-surat ini, sumber-sumber mengatakan kepada stasiun berita lokal bahwa Giordano telah menerima surat somasi agar dia tidak mengirim foto telanjang kepada pegawai kantor sheriff. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang itu sebentar lagi, tapi sepertinya beberapa detail mungkin hilang dalam penerjemahan, karena tanggapan Sheriff Lewis pada 4 Oktober 2024 memang menyebutkan istilah somasi, tapi isinya cukup pedas, oke? Berikut isi suratnya, kutipan. Kepala Eksekutif Kabupaten Giordano, pada 30 September 2024, saya menerima salinan email surat dari kantor Anda yang ditulis oleh Anda sendiri, di mana Anda secara resmi meminta penyelidikan terkait dugaan penyebaran gambar pornografi Anda oleh salah satu deputi saya. Sejak terakhir kali kita membahas tentang Anda membagikan, kutip, swafoto telanjang kepada salah satu deputi saya, baik Anda maupun siapapun tidak pernah meminta penyelidikan untuk dilakukan terkait kemungkinan penyebaran, kutip, foto-foto pornografi tersebut. Foto-foto tersebut tentu saja dapat dengan mudah dikenali oleh siapapun yang melihatnya sebagai hasil buatan sendiri, dibuat sendiri, dan pada akhirnya didistribusikan sendiri. Anda menyatakan pada paragraf 4 surat Anda bahwa tidak ada anggota kantor sheriff Wicomico County atau lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki izin untuk memiliki representasi visual diri saya dengan bagian intim saya terbuka atau saat sedang melakukan aktivitas seksual,
Saya rasa maksud Anda saat sedang melakukan aktivitas seksual. Anda juga menyatakan, saya tidak pernah memberikan persetujuan untuk pembuatan representasi visual diri saya dengan bagian intim saya terbuka atau saat sedang melakukan aktivitas seksual. Saya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mendistribusikan representasi visual diri saya dengan bagian intim saya terbuka atau saat sedang melakukan aktivitas seksual. Mungkin seharusnya Anda memikirkan hal itu sebelum Anda mengirimkan swafoto tersebut dari ponsel Anda. Menurut kata-kata Anda, masalah ini sederhana. Anda punya pilihan yang harus diambil, Ibu Kepala Eksekutif Kabupaten. Sebagai saksi kunci atas swafoto telanjang itu, saya sepenuhnya siap untuk bersaksi tentang bagaimana seorang deputi meminta izin untuk masuk ke kantor saya dan menutup pintu saya. Saat berdiri di samping meja saya, deputi tersebut kemudian menggulir beberapa swafoto telanjang Anda yang jelas Anda ambil sendiri dan kini secara mengejutkan ditampilkan di ponsel deputi saya. Swafoto telanjang ini tidak pernah diteruskan ke ponsel saya dan saya tidak pernah memiliki gambar pornografi yang Anda buat sendiri ini. Tapi orang hanya bisa bertanya-tanya, berapa banyak orang lain yang telah melihat atau menerima foto-foto yang sama ini? Mungkin dari Anda. Mengenai visual yang menampilkan Anda terlibat dalam aktivitas seksual, saya tidak pernah mengaku telah melihat video itu. Seperti yang Anda sebutkan di paragraf 6 surat permintaan Anda, saya memiliki konflik kepentingan dan lembaga saya tidak dapat melakukan penyelidikan atas masalah ini. Saya sangat bersedia untuk meminta penyelidikan resmi tentang dari mana gambar-gambar pornografi swafoto telanjang ini berasal. Saya akan mengajukan permintaan tersebut melalui Kepolisian Negara Bagian Maryland atau Kantor Jaksa Negara Bagian. Setelah penyelidikan dimulai, kemungkinan besar akan berujung pada penerbitan surat perintah penggeledahan dan penyitaan ponsel Anda, baik pribadi maupun milik pemerintah, oleh para penyidik. Untuk melakukan pemeriksaan forensik secara menyeluruh guna memastikan bahwa foto-foto yang ditunjukkan kepada saya memang berasal dari salah satu ponsel Anda atau ponsel sebelumnya yang pernah Anda miliki. Semua pesan, foto, dan email yang telah dihapus sepenuhnya dapat dipulihkan meskipun seseorang telah berusaha sebaik mungkin untuk menghancurkannya. Tentu saja, setelah penyelidikan selesai, Anda tidak akan bisa lagi menyangkal kepada pemerintahan Anda sendiri atau kepada warga Kabupaten Wikomiko bahwa foto-foto ini memang ada. Begitu juga dengan pesan teks Anda, log telepon, dan bukti video lainnya yang merinci aktivitas dan kehidupan Anda sebagai Kepala Eksekutif Kabupaten Wikomiko. Sebagai Sheriff Kabupaten Wikomiko, saya sangat terluka dan malu bahwa sesama pejabat terpilih membawa aib seperti ini ke sebuah kabupaten tempat saya lahir dan dibesarkan. Warga kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya dan pengacara pribadi saya menantikan tanggapan tertulis dari Anda yang menguraikan langkah-langkah investigasi apa yang Anda ingin saya ambil untuk melibatkan lembaga luar agar dapat menyelidiki tuduhan serius ini secara menyeluruh. Mohon berikan tanggapan dalam waktu 14 hari 2 minggu. Saya sangat menantikan jawaban Anda. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Hormat saya, Michael A. Lewis, Sheriff Kabupaten Wikomiko, Maryland. Baiklah, banyak yang harus dipikirkan di sini, banyak yang harus dipahami. Saya benar-benar tercengang dengan ini. Izinkan aku menghadirkan tamu spesial sekarang. Saya ditemani oleh Daniel Sokowitz, seorang pengacara persidangan yang fokus pada hak-hak korban. Pasti sangat tahu tentang hal ini. Pertama-tama Daniel, saya harus bilang, saya rasa saya belum pernah melihat korespondensi antara pejabat terpilih seperti ini. Saya rasa saya belum pernah melihat korespondensi antara Kepala Eksekutif Kabupaten dan seorang sheriff, apalagi terkait tuduhan pornografi balas dendam. Tapi, seperti surat menyurat bolak-balik seperti ini, apakah kamu pernah melihat hal seperti ini? Tidak, maksud saya membaca surat dari sheriff ini dan benar-benar mengejutkan bahwa dia menuliskan sesuatu seperti ini di atas kop surat resmi. Selain fakta betapa salahnya dia menurut hukum pidana, konsep bahwa dia kemudian menyalahkan seseorang yang mengaku sebagai korban pornografi tanpa persetujuan itu sangat tidak masuk akal, apalagi menggunakan kop surat resmi untuk melakukannya. Maksud saya, yang gila adalah jika Anda membaca bagian bawah surat itu, tertulis, silahkan sekarang konsultasikan dengan pengacara pribadi saya. Jadi jelas, dia paham bahwa ada potensi konsekuensi. Dia menggunakan baik jabatan publik maupun pengacara pribadinya untuk mencoba, menurut pandangan saya, mengganggu korban kekerasan seksual. Mari kita bicarakan ini sebentar. Jadi menurut hukum, mari kita mulai dengan hukum Maryland. Bahkan jika seseorang tidak memiliki hubungan intim dengan orang lain, dan bahkan jika seseorang mengambil foto dirinya sendiri, karena ada perdebatan tentang bagaimana foto-foto itu diduga diperoleh oleh wakil sheriff jika itu benar. Tapi apa aturannya? Anda tidak harus memiliki hubungan intim dengan seseorang untuk mengajukan klaim terkait pornografi balas dendam.
Dan bahkan, Anda bisa saja secara sukarela mengambil foto-foto itu sendiri. Apakah ada bedanya? Apakah Anda mengirimkannya kepada orang lain atau tidak? Itu sama sekali tidak penting. Jadi Maryland memiliki undang-undang pidana pornografi balas dendam yang cukup standar. Ini adalah ketika seseorang menyebarkan gambar-gambar intim dengan maksud untuk menyakiti, melecehkan, mengintimidasi, mengancam, atau memaksa orang yang mengambil foto tersebut. Sekarang ada bagian kedua, sebuah bagian yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak dapat memberikan persetujuan untuk penyebaran dan juga bahwa mereka memiliki harapan yang wajar bahwa gambar-gambar tersebut akan tetap bersifat pribadi. Tidak ada apapun dalam undang-undang ini yang mengatakan bahwa orang yang menerima gambar-gambar tersebut harus menjadi penerima yang dimaksudkan. Orang tersebut harus menjadi orang yang menerima gambar-gambar itu dan kemudian membagikannya. Itu tidak ada di sini. Tidak masalah mengapa Anda mengambil gambar-gambar tersebut. Tidak masalah kepada siapa Anda membagikannya sejujurnya. Konsep bahwa seseorang mungkin membagikan gambar-gambar ini tanpa persetujuan Anda, dan mereka melakukannya dengan niat untuk menyakiti korban, adalah yang membuatnya menjadi tindakan kriminal. Jadi tidak ada harapan privasi yang wajar yang hilang jika Anda mengirimkan foto itu kepada orang lain. Karena argumennya adalah, hey, Anda sendiri yang menyebarkannya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Itu seperti seseorang mencurinya dari perangkat Anda, atau mencurinya dari cloud, atau mengirimkannya secara tidak semestinya sendiri. Hanya karena Anda mengirimkannya, Anda tidak punya hak untuk mengklaim bahwa Anda adalah korban apapun karena Anda sendiri yang menyebarkannya. Itu tidak benar. Itu 100% benar. Kalau tidak, undang-undang ini tidak akan ada artinya sama sekali. Itu mirip dengan kekeliruan bahwa seorang suami tidak bisa memperkosa istrinya. Fakta bahwa kamu menikah dengan seseorang tidak berarti kamu setuju untuk berhubungan seks. Fakta bahwa kamu membagikan gambar intim kepada seseorang juga tidak berarti kamu setuju agar gambar itu dibagikan ke seluruh dunia. Izinkan saya bertanya, ketika mereka menyebut federal, potensi kejahatan federal, apakah itu yang dimaksud dengan undang-undang penghapusan? Benar. Jadi ketika surat ini dikirim, belum ada kejahatan federal yang berlaku pada saat itu. Jadi kemungkinan besar mereka merujuk pada undang-undang perdata yang berlaku, yaitu 15 USC 6851 yang hanya memungkinkan untuk gugatan perdata. Namun, baru-baru ini undang-undang Take It Down disahkan yang sekarang menjadikan tindakan membagikan gambar seseorang tanpa izin mereka sebagai tindak pidana juga. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Karena ada surat-surat yang saling dikirim dari tahun 2024. Kita baru mendengarnya sekarang. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Karena situasinya memanas. Kamu tahu ada pembicaraan tentang keinginan untuk melakukan penyelidikan. Oke, akan ada surat perintah penggeledahan untuk ponselmu. Akan ada tarik ulur. Menurutmu, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Ya, maksud saya pikir kita perlu melihat tanggapan ini dimulai dari laporan tentang kejahatan yang terjadi oleh Sheriff Lewis. Konsep bahwa kamu akan menuliskan bahwa oke, kamu adalah korban. Tapi sekarang itu membuka pintu bagi saya, individu politik lain di komunitas, atau seorang penyelidik untuk mendapatkan akses ke semua perangkat pribadimu, semua informasi yang sudah kamu hapus. Ini adalah bentuk intimidasi. Ini tidak benar. Itu sebenarnya bukan pernyataan yang benar. Tidak juga seperti itu. Seseorang yang pernah dilatih untuk mewakili korban atau menjadi penegak hukum bagi korban kekerasan seksual tidak akan berkata seperti itu. Tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu kepada seseorang yang sedang membuat laporan dan mengaku sebagai korban, bahkan jika mereka tidak mempercayai tuduhannya. Ada alasan mengapa di sebagian besar negara bagian, penyebaran gambar intim seseorang tanpa persetujuan mereka dianggap sebagai kejahatan seksual. Hal ini ditangani oleh petugas polisi yang terlatih khusus di kota New York. Ini ditangani oleh SVU, seperti yang Anda lihat di acara televisi. Ketika Undang-Undang Sipil disahkan di tingkat federal, undang-undang tersebut disahkan di bawah Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena ada pemahaman bahwa membagikan gambar intim seseorang tanpa persetujuan mereka adalah bentuk kekerasan seksual. Dan sekarang ada seorang sheriff yang memberitahu seseorang bahwa itu tidak apa-apa. Anda bisa membuat laporan jika mau, tapi itu akan menghancurkan hidup Anda. Pada dasarnya itulah yang dia katakan kepada orang ini. Jadi saya tidak mengerti bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa siapapun akan menanggapi klaim mereka dengan serius ketika seseorang seperti Sheriff Lewis bersedia menuliskan hal ini dan mengirimkannya kepada korban. Sekarang, apa yang terjadi sejak tahun 2024? Sayangnya, tampaknya surat ini justru menjadi penghalang bagi calon Sheriff Medford. Kami belum mendengar adanya penyelidikan.
Sangat mungkin kepala pemerintahan county memilih untuk tidak melanjutkan proses pengajuan pengaduan pidana. Dan tampaknya surat-surat ini muncul sebagai hasil dari permintaan foil di kemudian hari. Sebagai tanggapan atas bantahannya sekarang bahwa gambar-gambar ini sejak awal tidak pernah ada. Maksud saya, dia sangat bersikeras selama konferensi pers itu bahwa dia tidak pernah mengirim foto telanjang saat menjabat sebagai kepala pemerintahan county. Saya tidak ingat apakah dia sekeras itu sampai mengatakan dia tidak pernah mengambil foto-foto itu, tapi menurut saya menarik bahwa dia mengadakan konferensi pers ini. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Kamu tahu, menurut saya, sayangnya masih ada stigma di masyarakat terhadap orang-orang yang memilih untuk mengambil gambar intim diri mereka sendiri. Konsep bahwa dia sendiri menyebut gambar-gambar ini sebagai pornografi dalam surat awalnya menunjukkan bahwa ada rasa malu yang terlibat dalam hal ini dan orang-orang percaya hal itu bisa berdampak pada karir politikmu di masa depan. Dan kita memang telah melihat hal ini memengaruhi karir politik seseorang ketika hal seperti ini terungkap. Saya rasa banyak hal yang berkaitan dengan rasa malu yang mungkin muncul karena di usia tertentu, kamu masih membagikan gambar-gambar seperti ini. Dan soal seberapa diterima hal itu di masyarakat. Saat ini, sayangnya, hal seperti ini sudah hampir seperti kencan pertama atau saat hubungan baru mulai lebih intim, di mana seseorang akan membagikan gambar intim mereka. Ada tingkat kepercayaan yang terjalin, dan itulah mengapa banyak undang-undang seperti ini muncul. Jadi saya percaya bahwa sebagian dari hal ini adalah usahanya untuk melindungi apa yang ia anggap sebagai reputasinya. Kita tidak tahu bagaimana jika gambar-gambar ini memang ada, dan sepertinya memang ada, bagaimana Sheriff mendapatkan gambar-gambar tersebut. Ada banyak cara pelaku bisa mendapatkan gambar-gambar ini dari perangkat seseorang, baik melalui peretasan maupun melalui pihak ketiga. Kami pernah menangani kasus di New Jersey, di mana seseorang mendapatkan akses ke ponsel rekan kerjanya, berpura-pura tidak bisa mengakses ponselnya, lalu mengirimkan gambar-gambar intim milik orang lain ke ponselnya sendiri melalui airdrop dan membagikannya secara online. Jadi, kita belum tahu semua faktanya. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa undang-undang pidana ini sangat spesifik dan terbatas. Jadi ada kemungkinan ketika deputi sheriff ini membagikan gambar-gambar tersebut kepada sheriff, dia tidak melakukannya dengan niat untuk menyakiti. Mungkin dia melakukannya hanya karena ingin pamer bahwa dia memiliki gambar-gambar tersebut. Meskipun begitu, itu tidak membuat perilakunya menjadi benar. Dan itu juga tidak berarti Giordano harus merasa malu atas apa yang terjadi dalam situasi ini. Dan lihat, itu adalah tuduhannya. Kami sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya pikir bagian ini menarik dari suratnya. Anda telah mengakui memiliki gambar seperti itu. Anda menyebutkan hal ini kepada seorang warga sipil, sekelompok individu di Annapolis, di mana Anda juga menambahkan bahwa gambar tersebut dibagikan dari ponsel pemerintah. Dan dalam sebuah pertemuan dengan deputi utama Anda, jaksa negara bagian, asisten direktur administrasi dan saya sendiri, semuanya tanpa persetujuan saya, hal ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Maksud saya, jika semua ini benar, bahwa dia memang melakukan percakapan-percakapan ini, dan omong-omong, dia membantah bahwa dia secara pribadi memiliki gambar itu. Maksudnya, dia bilang gambar itu dibagikan kepadanya. Menurut Anda, bagaimana dia tahu atau diduga tahu bahwa dia melakukan percakapan-percakapan ini? Anda harus membayangkan bahwa orang-orang pasti membicarakannya. Maksud saya, orang-orang membicarakan hal-hal kecil, terutama di dalam komunitas dan partai politik yang kecil. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa entah bagaimana informasi itu sampai kepadanya melalui seseorang yang memang hadir saat itu, atau ada rumor yang beredar selama proses tersebut. Jadi, saya percaya dia pasti menerimanya dari pihak ketiga yang tahu dari pengetahuan pribadi mereka sendiri atau mendengarnya dari rumor yang beredar. Maksud saya, biasanya memang seperti itulah orang-orang mengetahui tentang hal ini. Apakah kita baru mengetahui tentang ini sekarang karena ini masalah politik, karena ini musim pemilu? Ya, maksud saya membaca ini dan saya bilang, mereka pasti berasal dari partai politik yang berbeda. Maksud saya, itu pendapat saya. Tapi ternyata mereka sebenarnya berasal dari partai yang sama. Tapi ini jelas politik dalam bentuknya yang paling kuat. Kedua orang tersebut menggunakan kop surat resmi untuk saling berkirim surat tentang urusan pribadi. Tapi ini jelas politik. Jadi menurut laporan dari WBFF di Baltimore, awal tahun ini pengacara Wicomico, Andrew Illuminati, nama belakang yang luar biasa, Andrew Illuminati, mengatakan kepada tim investigasi mereka bahwa pihak county tidak akan merilis surat-surat ini karena, kutip, merupakan pelanggaran privasi pribadi yang tidak beralasan. Mereka juga menyebut surat-surat itu sebagai bagian dari catatan investigasi. Lalu pada hari Rabu, WBFF melaporkan bahwa Illuminati tampaknya berubah pikiran, merilis catatan tersebut karena, kutip, kepentingan publik, menulis dalam korespondensi dengan reporter WBFF Gary Collins. Kutip, Sheriff telah mengonfirmasi bahwa kantornya tidak sedang melakukan penyelidikan apapun dan masalah tersebut belum dirujuk ke lembaga luar untuk diselidiki. Selain itu,
Mengingat perhatian publik yang diterima masalah ini karena cerita Tuan Collins, dokumen tersebut merupakan hal yang menjadi perhatian publik. Kantor Sheriff mengonfirmasi bahwa tidak ada pemberitahuan preservasi data kepada perusahaan ponsel. Tidak ada bukti yang diketahui bahwa gambar-gambar tersebut masih ada, dan tidak ada surat somasi atau surat lain dari Sheriff yang menginstruksikan Kepala Eksekutif County untuk berhenti mengirimkan foto dirinya yang setengah telanjang atau pornografi kepada Deputi Sheriff, mengutip dari artikel Tuan Collins. Daniel, bagaimana pendapatmu tentang keputusan untuk mengubah sikap dan merilis surat-surat ini? Dan bagaimana pendapatmu tentang alasan dibalik keputusan tersebut? Saya tidak percaya ada undang-undang yang seharusnya melindungi pelepasan surat-surat ini. Jelas bahwa surat-surat itu dibuat di atas kop surat instansi. Ada indikasi bahwa tidak ada penyelidikan yang pernah dibuka kapanpun. Meskipun saya mengerti ini menyangkut masalah pribadi, para pihak tetap memilih untuk menggunakan, sekali lagi, kop surat kantor Kepala Eksekutif County dan kop surat kantor Sheriff. Saya pikir ada kepentingan publik dalam komunikasi bolak-balik tersebut. Dan sebenarnya, saya rasa tanggapan dari kantor Sheriff juga seharusnya menjadi perhatian publik. Kalau itu terserah saya, County Executive Giordano seharusnya justru angkat bicara dan berkata, ya, saya adalah korban, dan saya ingin cerita saya didengar agar orang lain tidak perlu menjadi korban juga. Karena jika seorang County Executive saja diperlakukan seperti ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana warga biasa atau masyarakat sehari-hari yang datang ke kantor polisi dan diperlakukan oleh kantor Sheriff saat ini. Yang juga sangat menarik tentang waktu terjadinya semua ini pada tahun 2024 adalah sepertinya gambar-gambar tersebut awalnya dirilis sekitar bulan Februari. Karena dalam surat dari County Executive Giordano, dia mengklaim bahwa pada 13 Februari 2024, dia diberitahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Pornografi Balas Dendam Maryland, harus ada hubungan intim. Tapi surat-surat ini bertanggal September dan Oktober. Jadi jelas ada sesuatu yang terjadi setidaknya selama 6 hingga 8 bulan yang membuat dia benar-benar mencoba menindaklanjuti dengan penyelidikan tambahan. Itu poin yang menarik. Lihat, menurut laporan dari Baltimore Sun, County Executive Giordano dan Sheriff Lewis, mereka sudah memiliki hubungan kerja yang tidak mulus selama bertahun-tahun. Sheriff Lewis tampaknya mengatakan kepada Sun, saya tidak selalu memiliki hubungan yang baik dengan county eksekutif saya selama 1,5 tahun terakhir. Saya pikir kami berdua telah bekerja sangat keras untuk bisa akur demi kebaikan Wicomico County. Tim investigasi WBFF Spotlight on Maryland dilaporkan mengirim pesan teks kepada Giordano untuk menanyakan apakah dia pernah memiliki, kutip, hubungan seksual atau hubungan intim lainnya dengan anggota kantor Sheriff Wicomico County. Dan dia dilaporkan membalas melalui pesan teks, percakapan ini selesai. Berbicara denganmu sama sekali tidak sepadan dengan waktuku. Aku akan menunggu kabar dari para pengacara. Omong-omong, seluruh percakapan pesan teks ini bersifat off the record. Aku benar-benar hanya mencoba membantumu melihat gambaran keseluruhan, tapi jelas tidak sepadan dengan waktuku. Dan ketika Spotlight on Maryland dilaporkan membalas melalui pesan teks bahwa mereka tidak pernah setuju untuk off the record, Giordano dilaporkan mengatakan semua pertanyaanmu akan dijawab dalam surat-surat itu. Apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Saya melihatnya sebagai pelanggaran privasi lebih lanjut. Apakah Giordano memiliki hubungan seksual dengan siapapun di dalam departemen atau tidak, itu sebenarnya bukan urusan siapapun. Itu adalah ranah privasi. Dan sekali lagi, tidak ada yang mengurangi fakta bahwa dia percaya gambar dirinya atau beberapa gambar dirinya yang dia ambil dan memang dimaksudkan untuk tetap pribadi, telah dibagikan di lingkungan kantor Sheriff dan tersebar di seluruh kantor Sheriff. Jadi ya, maksud saya, ada beberapa protokol yang seharusnya selalu diterapkan ketika Anda berbicara dengan media, terutama saat berbicara secara off the record sejak awal, dan harus ada pemahaman yang tegas di kedua belah pihak. Apakah menurut saya itu pertanyaan yang pantas dari mereka? Meskipun mereka mungkin penasaran, saya rasa seharusnya ada cara yang lebih halus untuk menanyakannya kepada dia. Dan saya bisa mengerti kenapa dia merasa privasinya semakin dilanggar. Menurutmu apa yang akan terjadi sekarang? Sayangnya, tidak banyak yang akan terjadi. Saya yakin karena semua ini terjadi pada tahun 2024, kemungkinan besar ada masalah masa kedaluarsa. Jika memang ada tindakan kriminal sejak awal, ada kemungkinan gugatan perdata terhadap sheriff atau wakil sheriff yang awalnya membagikan gambar-gambar ini. Tidak ada gugatan perdata yang bisa diajukan terhadap seseorang yang hanya melihat gambar. Maksud saya, amandemen pertama memang melindungi hal itu. Jadi konsep bahwa setidaknya Sheriff Lewis melihat gambar-gambar tersebut, Anda sebenarnya tidak bisa menuntut dia atas hal itu. Tapi Anda bisa menuntut orang yang sejak awal membuat gambar-gambar itu tersedia. Apakah saya pikir akan ada lebih banyak perdebatan soal ini?
Ya, saya memang merasa ada lebih banyak fakta yang belum kita ketahui. Saya juga berharap, sekali lagi, demi kebaikan semua orang di wilayah ini, bahwa para petugas polisi benar-benar mengevaluasi bagaimana mereka menangani situasi ini dan mempertimbangkan kembali bagaimana mereka akan merespons dalam situasi normal. Karena respons seperti ini justru mendorong semakin banyak korban untuk angkat bicara. Dan inilah alasan mengapa undang-undang ini dibuat sejak awal. Ya, ini memang aneh. Sekarang jadi sangat terbuka. Daniel Sokowitz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda di Sidebar kali ini semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, atau menyimak acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan, semuanya.